بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu yang kami hormati, terutama Bapak Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Meranggen, guru saya, bapak saya dan juga senior saya, Al-Ustadz Dr. Andes Haji Farkan Jamil. Kalau di undangan itu hanya Farkan kurang lengkap, harus pakai Jamil. Karena nama orang tua harus diikutkan. Maka saya sering sama beliau adalah memanggilnya Farkan Jamil. Saya katakan guru saya karena beliau juga yang sering memberikan petuah ketika kami dulu di Pemuda Muhammadiyah, pengkaderan beliau. Orang tua saya ketika saya di Pucang Gading, beliau dengan almarhum Almarhum Bapak Haji Abdul Fatah, itu kami anggap orang tua yang pernah di antaranya. Saya terkesan ketika saya berangkat haji tahun 2002, beliau yang memberikan sambutan, saya terkesan sekali karena bapak saya tadi. Yang kedua, Ustadz, orang tua, senior saya di Pemuda Muhammadiyah, dulu ada PF atau P double, Farkan Parlin gitu ya. Kalau ada kemana-mana mesti Pak Farkan dan Pak Parlin, itu luar biasa. Kemudian selain itu termasuk murid saya beliau itu loh, ya. Ya, saya anggap gitu karena mohon maaf ketika beliau menasih haji saya membimbingnya. Wah, agak sedikit sombong. Guyonan aja ini. Kemudian yang kedua yang saya hormati Bapak Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Pucang Gading. Insya Allah nggak usah lama-lama, Profesor Dr. Haji Hardi Winoto MSI, mudah-mudahan sekali. Dan yang saya hormati selain itu pimpinan ranting Muhammadiyah Pucang Gading ada Pak Dr. Dodi Salhad, harusnya berangkat tahun 2022 mundur ya Pak ya. Kan ada pandemi, dan bapak-bapak yang lain yang saya sebutkan, ibu-ibu yang saya cintai, yang luar biasa, yang telah mendidik anak-anak menjadi kader-kader muda ini seperti Ananda Fahrizal, MPD, iya, SPDI ya, SPDI. Ini yang saya katakan mana nih? Adiknya Muafak ini, Musa. Kemudian Mas Fakih yang luar biasa, dan mudah-mudahan acara pada malam hari ini terus berlanjut setiap hari Jumat malam Sabtu. Pengajiannya luar biasa, tamasya. Nah ini kesan pertama kali tamasya itu mesti orang ingin mengajak bersenang-senang. Tamasya kan begitu ya Pak, bersenang-senang. Walaupun kita di tempat tidak pergi-pergi, hanya di sini, tapi kita bersenang. Insya Allah hati kita senang. Nah harapan kita senangnya bukan hanya di dunia, insya Allah nanti senangnya juga di akhirat. Mudah-mudahan bersama-sama kita masuk surga. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tema yang diberikan kepada kami itu membentuk benteng iman, utamanya bagi generasi milenial gitu ya. Bapak Ibu, iman itu apa? Ya, ada akidah, kemudian tauhid, iman itu. Suatu hal yang nggak bisa dipisahkan. Kalau kita membahas tauhid, mesti juga berkaitan dengan iman. Membahas juga dengan akidah. Ini nggak bisa dipisahkan seperti mata uang yang satu, misalnya uang 10.000 itu gambarnya, ya, 100.000 aja lah ya. 100.000 itu gambarnya yang muka Pak Soekarno dan Bung Hatta ya. Terus Pak Farkan ya? Ya elo. Kemudian yang baliknya itu kan kayaknya pembangunan kota Jakarta. Jadi uang itu kalau hanya gambar depan saja nggak laku. Harus dua. Ya. Begitu pula akidah, kemudian tauhid, iman ini nggak bisa dipisahkan. Walaupun namanya berbeda, kadang sedikit pembahasan beda, tetapi suatu hal yang nggak bisa dipisahkan. Nah, memang kedudukan iman ini sangat penting bagi kita semua sebagai orang atau manusia yang hidup di muka bumi ini. Ya. Kalau kita mengambil pengertian dari Dr. Yusuf Qaradawi, ya, menurut beliau iman adalah kepercayaan yang tertanam dalam lubuk hati dengan penuh keyakinan
tanpa tercampur dengan syak atau keraguan dan memberikan pengaruh terhadap pandangan hidup, perilaku, dan amal perbuatan sehari-hari. Ini iman. Kaitannya dengan keyakinan di luar sesuatu yang tidak di luar kenyataan ini, yaitu yang menciptakan alam semesta ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam pembahasan akidah itu tema utama akidah Islam yaitu iman kepada Allah. Kita membahas akidah, membahas tauhid, itu adalah iman kepada Allah. Ya. Lah iman itu, esensi iman adalah tauhid, mengesahkan Allah. Jadi kalau kita membicarakan akidah, membicarakan keimanan, membicarakan tauhid, undrane, titik sentralnya adalah keesahan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Adam ditempatkan di surga, ini kisahnya ketika beliau dinikahkan dengan Hawa itu kan harus membayar apa Mas? Orang nikah itu ada apa Pak namanya? Mahar ya. Tapi non sewu kalau orang Jawa menyebutnya apa? Mas? Nah, hati-hati, Mas. Kalau menyebut mas kawin harus hati-hati. Mas kawin begitu, jangan mas kawin, berbeda nanti artinya itu ya. Mas kawin bahasa Jawanya, mahar. Nah itu, mas kawin orang Jawa gitu. Tapi ya namanya mahar itu kan kalimat tauhid. Kalimat tauhid, ya. Kemudian juga pintu surga itu ada gapura gitu ya, ada gapuranya juga gitu. Kalimat la ilaha illallah. Kalau tidak salah itu maharnya juga begitu. Adam disuruh membaca kalimat tauhid berapa kali begitu. Tetapi baru kalau nggak salah 7 kali, baru dapat 5 kali tangan Adam sudah memegang mohon maaf pahanya si Hawa gitu. Nah, kemudian malaikat, Adam belum selesai. Nah, sudah tergesa-gesa ini. Maka dua mahar itu yang harus diucapkan, kata-kata itu menjadi hutang. Nah, maka saat ini mahar itu boleh dihutang. Maka generasi muda ini, Mas Fakih, Mas Rizal, Mas Afak, kalau mau nikah segera nikah. Wah gitu ya. Kalau saya begitu kok, nikah gitu. Kerjaan Allah yang memberikan rezeki gitu ya. Saya ngoyak-ngoyak Mas Fakih. Pak Ardi ngoyak-ngoyak dan nikah gitu ya. Alhamdulillah kan sudah jadi dosen sekarang ya. Satu tim dengan saya itu. Sering ketemu di kampus malah. Alhamdulillah. Itu Bapak Ibu, kalimat tauhid seperti itu. Nah, dalam Al-Qur'an disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya, yang yakin kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang, berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Insya Allah yang hadir pada malam hari ini insya Allah tergolong dalam surat Al-Hujurat ayat 15 ini. Insya Allah semuanya beriman. Pak Hardi itu, mohon maaf kalau saya guyonan dengan Pak Hardi. Pak Hardi itu kalau punya kemauan itu ngedrel gitu ya, ngedrel. Wong modal 1 juta iso bangun. Modal berapa dulu bangun sekolahan ya Pak ya. Bangun ini luar biasa gitu semangatnya. Karena apa? Didasari dengan iman. Walaupun kita punya 25 juta, anggarannya 1M ya Pak. Pak Dokter Dodi ya. 1M. Alhamdulillah sudah dapat berapa? 300 juta lebih ya Pak ya. Nah, luar biasa ini. Karena apa? Diyakini, didasari dengan iman. Iman itu luar biasa. Maka di sini Bapak Ibu, iman itu kalau menurut Rasulullah, al-imanu ma'rifatun biqalbi wa qaulun bil lisani wa amalun bil arkan. Bahwa iman itu adalah pengetahuan hati, pengucapan dengan lisan, dan pengamalan dengan anggota badan. Jadi kalau hanya ngomong saja, aku beriman kepada Allah, tidak dipraktekkan dengan anggota badannya, tidak diyakini dengan hatinya, maka itu tidak iman. Walaupun percaya, hatinya percaya tapi tidak mau mengucapkan, apalagi anggotanya nggak melaksanakan, juga tidak iman. Ya. Seperti Ali bin Abi Thalib, Abu Thalib
paman Rasulullah itu hatinya mengakui kalau Allah itu ada. Muhammad itu Rasul, utusan Allah, tapi tidak mau mengucapkan. Perilaku tiap hari yang dilakukan Abu Thalib itu mendorong, membantu perjuangan Rasulullah Muhammad, tetapi dia tidak beriman karena dia tidak mau mengucapkan dengan lisan. Ya paman ucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia nggak mau. Nah seperti ini, maka iman itu harus ada 3 unsur, 1 hati, lisan dan perbuatan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kemudian ada beberapa pokok manfaat dan pengaruh iman terhadap kehidupan manusia. Kenapa iman itu penting dan menjadi tolak ukur kehidupan seseorang, ya, menjadikan dia nanti masuk surga atau neraka kan tergantung imannya. Ya. Maka ada beberapa pokok manfaat dan pengaruh. Yang pertama adalah bahwa iman itu akan memberikan kemerdekaan jiwa dari kekuasaan yang lain. Kemerdekaan jiwa itu bukan karena seperti Indonesia dijajah kemudian merdeka, bukan itu. Itu merdeka dalam arti tatanan berbangsa, bernegara, kenegaraan. Tapi berkaitan dengan iman akan memberikan kemerdekaan jiwa dari kekuasaan yang lain. Nah, orang yang beriman itu dia hanya bergantung kepada Allah, bergantung dan tergantung kepada Allah. Ya. Maka dalam kehidupan sehari-hari ini dia tidak akan ragu, ya. tidak akan ragu bahwa semua yang ada di dunia ini sudah diatur oleh Allah, dan tugas kita sebagai manusia hanya berikhtiar. Mohon maaf, apakah pekerjaan itu menentukan kekayaan seseorang? Pripun Pak Joko? Pekerjaan itu menentukan kekayaan seseorang enggak? Enggak. Kalau kita beriman, sudah dijamin oleh Allah. Ya. Maka kalau orang beriman itu, kalau dia mempunyai pekerjaan yang penghasilannya besar gitu, dia tidak akan sombong. Atau mempunyai pekerjaan yang menurut pandangan manusia agak rendah, dia pun tidak akan minder. Karena apa? Ada kemerdekaan jiwa bahwa semuanya Allah. Ketergantungannya kepada Allah luar biasa. Ini yang pertama. Sampai jam berapa? Oh ya. Berarti agak cepat ini. Kemudian yang kedua, iman itu akan melenyapkan kepercayaan kepada kekuasaan benda. Kalau kita lihat zaman jahiliyah dulu, ya, sejarah jahiliyah itu orang mau pergi itu mengundi dengan anak panah. Misalnya panah itu dipanahkan ke atas, kemudian jatuhnya ada garis begitu. Kalau jatuhnya ke kanan garis berarti dia terus melakukan perjalanan. Tapi kalau ke kiri tidak. Atau zaman dulu saya masih ingat itu, saya itu mempunyai Pak D begitu. Yang kerjanya di Semarang, merantau. Dari rumah beliau mau naik angkot Angkudes, itu depan rumah saya itu jalan kaki. Kira-kira ada 2 kilo, Pak. Jalan kaki. Ketika di tengah jalan ada ular lewat, dia nggak jadi berangkat. Mampir ke rumah saya, bilang sama ibu saya, aku rak iso mangkat yang Semarang kok, Dik. Lah kenapa Mas? Mau ono ulo lewat. Pertanda kalau ular itu membawa sial. Nah, iman nggak seperti itu, bahwa semuanya masalah keselamatan, masalah kecelakaan, pangkat, jabatan, semuanya Allah. Kekuatan benda dihilangkan. Animisme, dinamisme yang dulu itu ya ada pengaruhnya. Maka dalam ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang namanya khurafat, yang namanya tahayul, yang namanya klenik enggak ada bagi orang yang beriman itu. Nuwun sewu, Pak Joko dulu ketika nikah harinya hari apa, Pak? Halo, lupa dong. Pak Farkan nikah yang pertama? Yang pertama katakan. Ingat apa enggak? Kalau saya ingat, karena nikahnya hari Sabtu malam Ahad. Tanggal 9 November 1997. Ingat itu. Ketika saya bilang mertua saya dengan bapak saya itu nikahnya hari ini tanggal ini, tidak ada hitung-hitungan. Sepenting hari itu libur kerja. Karena resepsinya itu hari Ahad. Nah,
Dulu kalau ada orang punya kerja di bulan Muharram, di bulan Suro, pantangan. Daerah saya begitu, Bu. Kalau ada orang punya kerja di bulan Suro, anggapannya wah mesti menghadapi apa? Bencana, celaka gitu. Tetapi bagi orang yang beriman, justru bulan Muharram itu bulan yang mulia digunakan. Kita itu dihapusi oleh Belanda, dihapusi itu ya. Kenapa? Dulu itu bulan Muharram itu digunakan oleh raja-raja Kerajaan Solo, Jogja, Kerajaan Mataram Islam itu. Ya. Kemudian Muharram di ojo lungo-lungo, ojo duwe gawe di bulan Suro, itu bahaya. Justru itu bermanfaat dan sungguh luar biasa. Tetangga saya itu tokoh Muhammadiyah. Daerah kalau di Bapak Ibu dengar namanya Sangen, yang sekarang ada Pondok Muhammadiyah, dan dulu memang pusatnya Muhammadiyah di daerah saya itu. Selain Sangen, kemudian Watu Kelir begitu ya. Itu ada tokoh Muhammadiyah kayak Pak Ardilah atau Pak Farkan. Ya. Dia itu punya anak, kemudian nikahkan di bulan Suro. Saya termasuk, oh mohon maaf, bukan saya. Ya, saya masih kecil ini. Itu tetangga itu. Ada tetangga yang mengatakan duwe gawe kok Suro, mesti akan mendapatkan celaka. Paling tidak mesti nyawanya akan hilang. Karena dia yakin kepada Allah, semua yang memberikan kehidupan, kematian, kecelakaan, keberuntungan hanya Allah, maka dia melaksanakan pernikahan anaknya itu bulan Suro. Karena tidak ada saingan, ya, nggak ada saingan di bulan Suro itu, Pak. Undangan 1000, yang datang lebih daripada 1000. Loh, kemudian dihitung sumbangannya itu Bapak Ibu, itu dibelikan sepeda motor namanya Astria, 800 Pak. Ya, itu kalau nggak salah itu harganya waktu itu di bawah 2 juta. Ya, dan beli sapi Bapak Ibu. Kenapa dia beli sapi dan beli sepeda motor itu? Itu untuk menunjukkan bahwa bulan Suro itu bukan bulan wingit. Karena dasar iman tadi. Tapi bagi orang yang tidak beriman, ya wedi Pak. Ya, wedi. Wong itu orang di desa saya itu orang nandur pari, menanam padi itu di hari wage itu nggak berani kok. Wah ini wage, potone baik, ngeblake baik gitu ya, nggak berani. Tapi orang yang beriman, insya Allah dia akan yakin kepada Allah, dan keimanan ini akan melenyapkan kepercayaan kepada kekuasaan benda atau bahasa kita itu apa namanya, nogo dino dan yang lain. Yang ketiga, bahwa keimanan itu akan mengangkat derajat manusia. Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Ya. Niscaya Allah akan mendikan orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kamu, yaitu dengan beberapa derajat. Jadi orang yang beriman itu, mohon maaf ini saya berbicara dulu, tafsirnya nanti biar diluruskan yang kuliah tafsir ini. Ada Pak Arif, apa nanti biar meluruskan. Yang saya pahami atau mungkin Ustadz Fendi, ya, beliau juga senior saya, guru saya juga yang berkaitan dengan tafsir karena beliau syariah. Gitu. Itu orang yang beriman itu akan diangkat derajatnya. Jelas. Sama-sama orang yang ekonominya pas-pasan menengah ke bawah, tapi satu beriman yang satu tidak. Di tengah masyarakat, orang beriman ini akan mendapatkan kedudukan di tengah masyarakat. Yang beriman, yakin. Apalagi dia mempunyai kedudukan, kekayaan. Orang yang beriman itu lebih dihormati. Beriman dan berilmu lebih lagi. Mohon maaf misalnya, Pak Hardi beriman, mempunyai ilmu, kedudukannya naik. Sekarang menjadi wakil rektor. Kalau nanti insya Allah profesornya segera turun, insya Allah jadi rektor. Nah, doakan ya. Kan begitu. Apa? Karena apa? Posisi iman dan ilmu itu akan diangkat oleh Allah betul adanya. Dan orang yang berilmu itu dihormati. Saya sampaikan, ini saya menyampaikan ilmu yang sifatnya umum, yang tidak ada hubungannya dengan agama dulu. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar orang pinter gitu ya Pak ya. Wong pinter itu siapa sesungguhnya? Wong pinter itu mempunyai ilmu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Kalau orang Jawa sesungguhnya orang pinter itu ya dukun itu ya. Nah, saya pernah waktu masih kecil, tetangga saya itu umurnya masih kira-kira 2 tahun. Dengan saya itu sering saya ajak, saya gendong, saya sok
bahasa saya ngomong gitu ya, kalau nyambi ngomong gitu. Ketika dia pindahan rumah, tidurnya minta dikeloni saya. Umurnya 2 tahun, seneng karena dengan saya delalah itu dia mempunyai cincin, waktu anak kecil kasih cincin, Pak. Laki-laki dikasih cincin. Cincinnya hilang. Cincin hilang ini kemudian entah apakah dipakai atau gimana nggak ngerti, yang jelas malam itu nangis, cincinnya bapak ibunya mengatakan, loh kok cincinnya nggak ada, jangan-jangan diambil. Pagi harinya bapaknya itu pergi ke dukun, orang mengatakan orang pinter. Mbah nuwun sewu, wau dalu anak kula nangis terus. Kadose cincine sing nggen tangane iku mboten enten. Kinten-kinten sinten sing mendhet nggih Mbah, ngoten niku. Dukune nggih pinten. Oh iya, sik ngambil air putih, bahasanya umak-umi enggak tahu itu. Oh iya, langsung sing jikuk cincin anakmu ki sing cedhak. Sehingga multi tafsir ini. Saya dituduh, kemudian keluarga dekatnya tertuduh, sampai berapa orang. Ibu saya nedes ini. Sri, kowe ngerti cincine duwi, jenenge Dwi Haryono iki. Mboten. Iki ditekoke Mbah iki ngomongnya sing jikuk sing cedhak. Wah, kula nggih, saya nangis itu. Aku ora jikuk, didakwa ya nangis anak kecil, saya masih kecil. Tapi apa yang dikatakan dukun itu betul. Sing jikuk mesti sing cedhak. Ora mungkin sing adoh gitu loh. Bener itu. Iya kan loh ya. Penafsirannya Mbah Dukun ya betul gitu. Akan sing cedhak dengan cincin itu. Tapi kalau bagi orang awam, wah Mbah Dukun pinter ya. Nah gini akhirnya. Indelalah kersaning Allah gitu. Cincin itu ketemu di jogan-jogan lantai rumah itu ya. Itu kan belum ada tegel Pak. Masih pasir. Ketika ibunya nyapu, loh, kok ono kene, akhirnya mohon maaf dengan saya. Ya saya nggak tahu, mohon maaf dengan ibu saya. Bude, mohon maaf ya, aku wis nuduh Sriono jiko ternyata cincinnya tiba nonggon jogan gitu loh. Inilah Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa tadi kekuatan benda dan yang lain itu, orang pinter itu sesungguhnya itu kalau kita yakin kepada Allah dia akan hilang. Kemudian yang keempat, iman itu akan menanamkan semangat berani menghadapi mati. Katakan, bukan dalam arti mau bunuh diri, bukan. Berani menghadapi mati itu ialah bahwa semua manusia ini kan akan mati. Tetapi orang beriman, dia akan bersiap-siap mencari bekal untuk menghadapi kematian. Itu ya, seperti itu. Dimanapun kita berada, kematian itu mesti akan datang walaupun di benteng yang tinggi dan kuat. Di surat An-Nisa ayat 78, ini saya baca gitu ya. Jadi orang yang beriman itu adalah dia akan berani menghadapi kematian. Bukan nun sewu, tapi nek sekarang Pak Farkan, nun sewu Pak Farkan. Jenengan saat ini disuruh Pak Farkan kayak mati sing lebih, gimana Pak? Berani nggak Pak? Kalau itu juga boleh. Tapi apa? Kita siap-siap. Karena mati itu adalah pasti dan tidak diberitahu. Tetangga saya depan rumah Pak, masjid itu bareng. Biasanya kalau subuhan itu ya bareng, karena saya sering ke masjid itu paling subuh sok isya ya. Subuh itu karena apa, pulangnya kadang sok isya. Bareng Pak. Dia di depan saya di belakangnya. Hari berikutnya pas pertemuan RW ada berita, Pak Pur meninggal dunia. Kaget semua. Masih sehat, habis vaksin. Ternyata apa, naik sepeda motor, gejeglong, depannya ada truk lewat. Nah, itu ya. Nah, kan nggak tahu. Tetapi bagi orang yang beriman, mati itu mesti akan datang. Yang dipersiapkan adalah bekalnya, bekal menghadapi kematian. Saya ingat apa yang pernah disampaikan Pak Farkan yang berdasarkan hadis. Beliau menyampaikan, orang pinter, orang cerdas itu bukan orang yang titelnya tinggi, tetapi orang cerdas itulah orang yang ingat mati dan yang mempersiapkan bekal untuk mati. Itu Pak Farkan ketika beliau ngisi taraweh di TK Aba itu ya. Walaupun itu dasarnya memang hadis ya Pak ya, seperti itu. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian yang selanjutnya, iman itu menanamkan sifat self-help. Apa artinya itu? Apa namanya? Menolong diri sendiri. Yang saya kemarin itu ketika lagi rame-ramenya COVID, saya tuh Pak Andi cerita sama dia guyu gitu.
ketika COVID, Bapak Ibu yang kena COVID, ya, itu mohon maaf, itu kan kita isolasi mandiri selama 14 hari. Kalau tidak ada keimanan, Pak, pada stres itu. Betul itu. Coba bayangkan, di rumah kondisi sakit, panas, batuk, macam-macam itu. Mimpinya jelek-jelek banyakan, Pak. Siapa Pak Hardi cerita, saya guyu itu. Pak Hardi ini mohon maaf ceritanya itu. Kalau saya, mohon maaf ya Pak, saya ceritakan ya Pak ya. Teman dosen saya itu namanya Pak Triwidodo, meninggal karena COVID. Dekat dengan Pak Hardi. Pak Hardi mimpi diajak. Ya Pak, ya Pak. Melu aku Pak gitu. Tak tunggu orang ini garon gitu ya. Tapi jawaban beliau, kok sih aku rong piye gimana? Pokoknya beliau nggak mau gitu loh. Lah guyonan Pak Hardi nek jenengan kersa, dia jawab iya mending jalan mboten enten gitu. Betul Pak, orang kena COVID itu ya Pak Dodi ya. Itu kan mimpinya karena nggak bisa tidur kan mimpinya yang kadang menakutkan gitu. Ketika ada berita pagi-pagi innalillahi wa inna ilaihi rajiun, rasanya hati kan sir-sir, jangan-jangan kok kayak aku kan gitu. Tetapi bagi orang yang beriman, ya saya merasakan itu takut itu ada, tapi kalau memang saatnya itu ketentuan Allah. Jadi yang menolong kita dalam kondisi takut, kondisi sendiri, kondisi misalnya kekurangan, itu adalah dengan keimanan itu. Ya, ini disebutkan dalam Al-Quran surat Hud ayat 11. Ya, dan tidak ada suatu binatang melata pun di muka bumi ini melainkan Allah lah yang memberikan rezekinya. Rezeki jangan artikan itu hanya harta benda Bapak Ibu. Rezeki itu banyak. Ya kesehatan, ya ilmu, ya anak, ya harta benda dan yang lain. Pemberian Allah. Rezeki itu bukan hanya harta benda. Seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya, iman itu akan memberikan ketentraman jiwa. Ini ada sebuah kasus cerita nyata dalam suatu wilayah terjadi gempa bumi. Tanahnya, rumahnya pada roboh. Ya. Ternyata Bapak Ibu, orang yang beriman itu menghadapi gempa bumi itu dengan jiwa yang tenang. Ya. Ada kan orang yang menghadapi gempa bumi, mohon maaf ketika tahun 2006 ya Pak, di Jogja itu Klaten itu ya. 2006 ya, kalau nggak salah 2005 awal atau 2005 itu kan, ingat saya itu mau berangkat haji gitu ya, bukan situ. Nah itu bagi yang tidak beriman, ketika kondisi rumahnya roboh dan yang lainnya, ada orang datang bawa Indomie, ada orang datang bawa beras, tetapi berbeda agama, dia menggadekan agamanya, karena nggak beriman. Tetapi orang beriman, ini adalah ujian, justru dia malah bersyukur, sabar dan bersyukur. Alhamdulillah, gini saya masih hidup, masih bisa melaksanakan perintah Allah. Seperti seorang ahli sufi, yaitu namanya Nasruddin. Beliau itu melakukan safar, kemudian beliau istirahat di tempat rest area begitu. Kalau kita mungkin bawa mobil kita, itu bawa unta Bapak Ibu, bawa kuda, kemudian kudanya itu ditambatkan, beliau sholat. Ketika sholat selesai berzikir, istirahat bangun mencari kudanya tidak ada. Cari, bilang sama penjaga masjid, Mas, misalnya Mas Kasmun gitu ya, Mas. Ngerti jaranku Mas ini? Wah, mboten ngertos. Lah wonten pundi? Tak tali ana kene, mboten ngertos. Dicari enggak ada. Ketika dicari enggak ada, orang tadi, kalau kita kan segera lapor polisi Pak ya. Justru orang lagi bersujud. Nasruddin tadi bersujud di masjid, bersyukur. Loh, panjenengan itu kehilangan kendaraan, mau melakukan perjalanan jauh, lah kok malah bersyukur. Alhamdulillah, ternyata yang hilang hanya kuda saya, bukan iman saya. Loh, itu orang yang imannya tinggi seperti itu. Coba bayangkan Pak, kehilangan sepeda motor Pak. Saya dulu kehilangan sepeda motor, itu bingung Pak. Pas kampus Unimus baru dibangun, baru didirikan di PBM, saya akan ikut mendaftari, mengantarkan ke sama Pak Lutfi, Dr. Lutfi dan yang lain itu. Itu untuk operasional saya dan di kantor PBM itu hilang. Saya juga bingung, tapi saya dibesarkan oleh istri saya. Saya telepon, waktu itu pakai telepon rumah. Dek, motornya hilang. Bilangnya istri saya gini, hilang Mas. Iya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya sudah Mas, insya Allah akan ada ganti yang lebih baik. Alhamdulillah istri saya
membesarkan hati saya. Seandainya saya, piye ta Mas? Benar-benar gitu. Lu kok hilang piye macam-macam, kalau istri saya marah, kemudian saya malah semakin marah gitu. Akhirnya saya bersyukur. Tenang hati saya. Karena tenang, betul Bapak Ibu, insya Allah Mas diganti yang lebih banyak. Itu hilangnya bulan Dzulqa'dah pada musim haji. Tahun berikutnya karena 2020, 2021 saya masih ingat Makbullah Pak Suratman HN ini. Sri, daftar haji, kowe ditugasi mangkat tahun 2001 itu. Ternyata gantinya lebih banyak. Sepeda motor harganya 2 juta, saya disuruh berangkat haji, biaya hajinya 24 juta. Saya belum punya uang. Bukan nggak punya Pak, belum punya uang. Rumahnya masih rumah perunas asli. Rumah sing urung lunas gitu ya. Pakai batako didodok itu anak saya itu. Karena bapak saya tukang seringnya bawa palu didodoki Pak. Batako ya ambrol kan gitu ya. Akhirnya bisa ganti seperti itu. Ya, seperti kalau saya nggak punya iman misalnya waktu itu ya mungkin saya sudah macam-macam gitu ya. Nah, inilah iman itu bisa menenteramkan hati. Maka ayatnya alladzina amanu wa tadma'innu qulubihim bi dzikrillahi ala bi dzikrillahi tadma'innu qulub. Gitu ya. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tentram. Bapak Ibu, itu diantaranya adalah berkaitan dengan pokok manfaat dan pengaruh iman. Kemudian iman itu mesti akan mengalami pasang surut, gitu. Maka hadis Rasulullah, jadidu imanakum. Dengan kalimat apa itu Pak? Biqauli la ilaha illallah. Ya, kita selalu memperbarui iman kita dengan kalimat tauhid. La ilaha atau syahadat. Paling tidak kita sehari semalam itu membaca syahadat berapa kali Pak? 7 ditambah 3, 9 ya. Duhur, asar, maghrib, isya. Takdirnya kan 22 itu ya. 8 tambah 1, 9. 9 membaca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu pembaharuan iman kita. Maka Bapak Ibu, iman itu karena kadang naik kadang turun, maka harus kita bentengi ya. Apa bentengnya? Satu, cara membentengi iman diantaranya harus yakin. Iman itu bentengnya yakin. Yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu adalah penjamin, bukan penjamin bank, Pak. Penjamin segalanya gitu loh. Bapak Ibu kalau hutang bank pakai jaminan sertifikat tanah, kemudian nggak bisa nyaur, sertifikatnya mesti ditarik atau rumahnya jadi akunnya ditarik. Tapi kalau Allah sebagai menjamin, Allah akan menyelesaikan segala permasalahan. Kalau kita yakin kepada Allah seyakin-yakinnya, maka semua problem itu mesti akan bisa diatasi. Nanti engko gek, jangan Pak, jangan engko gek jadi kogek tenan gitu. Artinya apa kogek itu Pak ya? Kogek. Berarti dia ragu. Seperti di awal tadi bahwa iman itu tidak ada keraguan. Harus yakin betul. Maka di sini membenteng iman kita yakin bahwa Allah lah yang menjamin semua makhluk hidup tadi, seperti surat yang saya baca tadi ya. Ayat yang saya baca tadi bahwa semua dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian yang kedua adalah bentengnya adalah ikhlas. Ikhlas di sini adalah ikhlas bahwa Allah sebagai Tuhan kita dan ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ikhlas ya, itu kan hanya kepada Allah saja. Tapi kalau kita kepada seorang, Pak Farkan, saya kasih uang 1 juta, saya ikhlas Pak, itu lesan saya. Tapi mengharapkan yang lain. Tapi kalau kepada Allah, ikhlas itu hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua bentuk ibadah harus kita laksanakan hanya mengharap ridhonya. Maka ada yang namanya sifat hub. Hub itu cinta kepada Allah, dan yang diharapkan dari Allah adalah ridho.
Kalau kita beribadah kepada Allah dengan ikhlas penuh kecintaan kepada Allah, maka yang kita harapkan dari Allah adalah ridho. Kalau Allah, mohon maaf, sudah sholat, tahajud setiap malam, puasa Senin Kemis, lah kok loro Pak, sakit jantung, setiap bulan harus ke rumah sakit misalnya, tapi diterima dengan ikhlas, ridho itu. Apa yang diberikan oleh Allah? Pahala yang luar biasa, surga insya Allah menunggu. Kita doakan mudah-mudahan Pak Farkan ini sehat selalu. Dan ketika beliau ke rumah sakit semangat. Tadi kemarin ya Pak ketemu ya, semangat. Walaupun sakit tetap semangat. Dan kalau ketemu itu mesti tersenyum. Nah, luar biasa itu kan. Itu Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga adalah memperbanyak ibadah. Memperbanyak ibadah itu sebagai benteng iman kita. Kalau kita memperbanyak ibadah Bapak Ibu, insya Allah karena kita beribadah, ingat kepada Allah, zikir tadi, maka iman akan terjaga. Ya. Utamanya Bapak Ibu, wajib itu mesti kita perbanyak dengan ibadah-ibadah sunnah. Insya Allah iman kita akan terjaga, terkawal. Ya. Mohon maaf, kadang ada orang yang tidak melakukan ibadah, ya mesti imannya mesti akan goyah. Maka dengan ibadah, dengan bersungguh-sungguh, apalagi ditambah dengan ibadah-ibadah sunnah, insya Allah iman kita akan terjaga. Dan ibadah sunnah itu manfaatnya diantaranya adalah menyempurnakan amalan wajib yang misalnya kurang, kan gitu ya. Seperti Pak Farkan rajin puasa Senin Kemis misalnya gitu, luar biasa ini. Sebagai contoh gitu ada Budiah itu juga luar biasa ya. Kemudian yang rajin sholat tahajud misalnya luar biasa. Ustaz Fendi ini alhamdulillah ini. Ini bukan pamer, bukan mengalem, tapi ini memberikan apa? Semangat. Ya. Bahasanya apa Ustaz itu? Kita menyampaikan nikmat ya, biar ya untuk tambah syukurnya ini. Ya motivasi, memberi motivasi. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, benteng iman yang berikutnya adalah istiqomah dalam beramal. Tadi adalah kita melaksanakan amalan-amalan yang setelah wajib adalah sunnah, kita langgengkan Bapak Ibu. Yang sudah biasa puasa Senin Kemis, teruskan. Yang biasa kalau pagi memasukkan uang hanya Rp2.000 ke kotak masjid, teruskan walaupun 2.000. Ada contoh bahwa air yang menetes di batu, kalau itu terus-terusan, maka batu itu akan berlubang. Tetapi kalau itu ada banjir bandang yang besar cuman sekali, paling batu itu melundung, tidak akan berlubang. Maka amal yang istiqomah itu sebagai benteng iman. Dan amal yang istiqomah itu akan membekas. Ya. Dan Allah itu senang kepada amal yang dilakukan dengan cara istiqomah terus menerus, begitu ya. Ya. Terima kasih. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu, masih ada beberapa, adalah dengan menuntut ilmu. Kita taklim, ini termasuk membentengi iman kita. Taklim itu ya mungkin kita di pengajian ini atau mungkin di bangku kuliah yang lainnya. Ilmu di sini adalah ilmunya tatarannya luas. Ada kekhususan ilmu berkaitan dengan ilmu agama, itu juga. Di ilmu yang berkaitan dengan ilmu umum, karena ada ibadah mahdoh dan mahdoh, ilmu khusus dan tidak khusus, sesungguhnya itu tidak ada dikotomi itu ya. Artinya apa? Kalau kita itu menuntut ilmu, ya berarti ilmu ekonomi, Mas Rizal ilmu pendidikan misalnya, Mas Fakih ilmu bahasa, itu saya yakin semakin tambah ilmu, itu kita semakin dekat kepada Allah. Ya. Padi itu semakin berisi akan semakin merunduk. Itu gambarannya seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, itulah di antara contoh-contoh benteng iman. Mudah-mudahan kita semuanya bisa membenteng iman kita dengan amalan-amalan yang telah kita lakukan. Yaitu di antaranya tadi amal-amal ibadah kita langgengkan, istiqomah kita laksanakan. Saya kira demikian Bapak Ibu, apabila ada kekurangannya mohon maaf, saya kembalikan kepada Mas Rizal karena waktu sudah bisa. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah
atau kurang. Jadi kalau disebut ayat Allah wajilat qulubuhum bergetar hatinya. Kemudian kaidah